Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui program Sapaan Gembala ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan salah satu pembacaan leksionari kita, yaitu dari Kisah Para Rasul 27 ayat 39 sampai 44. Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat ini di tempat masing-masing. Nah, Saudara, pada ayat ini kita bisa membaca sebagian kisah dari pelayaran Rasul Paulus yang amat menegangkan. Nah, kalau Bapak Ibu mau membaca kisah selengkapnya, bisa dimulai dari membaca Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Tapi kurang lebih begini, Saudara, ceritanya. Pada saat itu, Rasul Paulus sedang berlayar menuju kota Roma. Nah, di sana dia berlayar bukan sebagai pemberita Injil, tapi justru sebagai tawanan yang akan diadili di kota Roma. Sehingga di kapal itu Rasul Paulus diangkut bersama para narapidana atau tahanan yang lain. Nah, singkat cerita, karena cuaca yang tidak baik, maka pelayaran mereka banyak sekali mengalami hambatan. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayatnya yang ke-9, sebetulnya di sana Paulus sudah mencoba memberikan pertimbangan kepada Julius, perwira yang pada saat itu mengawal Rasul Paulus dan tahanan yang lain, supaya keberangkatan atau pelayaran mereka ditunda. Tapi sayang, ternyata Julius lebih percaya pada pendapat jurumudi dan nahkoda karena menganggap bahwa merekalah yang lebih tahu. Merekalah yang lebih berpengalaman dalam pelayaran di laut ketimbang Paulus. Julius melupakan satu hal, bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang sangat dekat dan begitu akrab dengan Tuhan. Maka tentu ketika Paulus mengatakan tunda dulu keberangkatannya, maka tentu semua itu bukan berangkat dari kehendak Paulus, tapi karena kedekatannya dengan Tuhan. Paulus mencoba untuk memberitahukan kehendak Tuhan, tapi sayang ternyata tidak direspon dengan baik. Sehingga pada akhirnya betul lah, ketika pelayaran itu dilanjutkan, keadaan menjadi semakin tidak terkendali dan mereka harus menghadapi badai yang amat sangat dahsyat. Kita bisa membaca di ayat 14 dan 15. Tetapi tidak berapa lama kemudian, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu Saudara, situasi yang dialami Paulus dan rekan-rekan lain sangatlah tidak mudah. Sehingga kalau kita baca juga di ayatnya 29, di situ dikatakan bahwa pada akhirnya mereka memutuskan untuk membuang sauh. Membuang sauh itu apa? Yang dimaksud dengan membuang sauh itu adalah menurunkan jangkar. Jadi jangkar itu diturunkan ke dasar laut untuk apa? Untuk menjaga supaya kapal itu tetap di tempat, tidak hanyut di bawah angin ataupun arus, sehingga kapal itu bisa kandas di tempat yang berbatu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara kisahnya. Nah, dari sepenggal kisah pelayaran Paulus ini kita bisa melihat bahwa ketika badai itu hadir di dalam kehidupan kita, maka bisa jadi dan sangat mungkin kepanikanlah yang akan menguasai kita. Kepanikanlah yang akan membuat kita merasa cemas, takut. Ketika misalnya apa yang kita lakukan pada akhirnya mengalami kerugian, atau mungkin ketika kita ditinggalkan oleh pasangan hidup, oleh orang tua, oleh anak, mungkin langit yang tadinya terlihat cerah langsung terlihat begitu gelap dan menakutkan. Tapi firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita bahwa kalau badai kehidupan itu terjadi,
maka kita diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita diajak untuk menurunkan jangkar atau sauh kita. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa ketika Paulus dan awak kapal yang lain, ya, mereka diterpa badai, mereka memutuskan untuk menurunkan jangkar, membuang sauh. Begitu juga dengan kita. Ketika kita berada di badai kehidupan, kita diajak untuk menurunkan jangkar, untuk membuang sauh. Dan jangkar-jangkar apa saja yang dibutuhkan? Ada 4 jangkar, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita membutuhkan jangkar stabilitas. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau kita itu diterpa oleh badai, kita diterpa oleh masalah-masalah yang baik itu kita duga ataupun kita tidak duga, sangat mungkin kita bisa kehilangan arah. Kita akan sangat sulit untuk memfokuskan diri pada hal lain kecuali pada masalah yang kita hadapi. Nah, oleh karena itu kita perlu menemukan stabilitas. Dan di manakah kita bisa menemukan stabilitas itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat Paulus tetap tenang menghadapi badai. Karena apa? Karena dia menemukan stabilitas melalui apa yang Allah katakan kepadanya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayat 24, di sana kita bisa melihat ada malaikat yang menghampiri Paulus dan mengatakan, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Ya. Jadi inilah yang membuat Paulus tetap tenang di tengah badai. Ketika dia selalu berupaya memberikan ruang untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, oleh karena itu, sama seperti Paulus, kita pun juga diajak untuk berserah, untuk percaya, untuk senantiasa mendengarkan suara Tuhan. Dan semua bisa kita lakukan ketika kita memberi ruang untuk dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan juga jangkar kesatuan. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu. Kecenderungan kita kalau kita menghadapi satu masalah itu adalah kita menghindar ketimbang menghadapinya. Kita memilih untuk menyendiri, dan tidak jarang ada beberapa orang yang justru mencari jalan pintas yang bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, disinilah kita diingatkan Bapak Ibu Saudara, bahwa menghindari masalah itu hanya akan membawa kita pada masalah lain yang bisa jadi lebih besar. Sehingga kita diajak untuk menghadapi setiap masalah yang ada dengan tetap berhubungan, dengan tetap bersatu pada pribadi yang mengasihi kita, pada pribadi yang selalu berada bersama dengan kita. Bagaimanapun keadaan kita, siapa? Tuhan yang terutama. Dan juga orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman baik, ataupun juga kerabat. Itu yang kedua. Jadi kalau ada masalah, justru disitulah kesatuan kita dengan Allah itu akan semakin nyata. Kalau kita mau semakin melekat dengan Dia, bahkan juga kesatuan kita bisa semakin lekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan pasangan, dengan saudara, dengan orang tua, dan juga orang-orang di sekitar kita yang lain. Nah, yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan jangkar pembaruan. Nah, apa maksudnya ini? Satu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara kalau kita baca di ayat 33. Di situ Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di kapal untuk makan. Kenapa? Karena sudah 14 hari lamanya awak kapal itu lapar dan tidak makan apapun. Ya. Saudara bisa bayangkan gak? Bagaimana rasanya menghadapi satu situasi antara hidup dan mati
selama 14 hari dengan kondisi tubuh yang lemah. Nah, tentu kalau kondisi tubuh lemah pasti akan sulit untuk memikirkan berbagai solusi yang bisa dilakukan. Dan itulah kenapa Paulus meminta mereka untuk makan. Supaya apa? Supaya ada pembaruan energi, supaya ada pemulihan energi. Ya. Nah, tanpa kita sadari juga Bapak Ibu, seringkali kita pun juga bisa membiarkan iman kita itu lemah. Iman kita itu kering secara rohani ketika kita menghadapi badai kehidupan. Dan kalau itu yang terjadi, maka tidak heran ketika pada akhirnya kita dikalahkan oleh badai kehidupan. Maka dengan demikian, kalau badai kehidupan itu datang, jangan lupa untuk selalu mengisi iman kita dengan energi. Energinya itu melalui apa? Ya melalui doa, melalui saat teduh. Itulah yang bisa membuat kita kuat menghadapi badai kehidupan. Dan itulah yang juga bisa membuat kita mengalami pembaruan iman. Sehingga kita dimampukan untuk memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan jangkar perjuangan. Ya. Nah, kita bisa melihat juga di ayat 41 sampai 44 bahwa ketika para awak kapal itu melihat kapal yang rasanya ini akan mulai hancur, maka disitulah mereka mengambil tindakan. Tindakannya apa? Mereka masuk ke dalam air dan berenang menuju pantai, dan pada akhirnya mereka semua selamat. Nah, di sini kita juga belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita menemukan stabilitas atau ketenangan di dalam relasi kita dengan Tuhan, ketika kita mampu mendengarkan suara Tuhan dan memahami kehendaknya, maka juga diperlukan tindakan nyata. Kita perlu berjuang di dalam melalui badai sambil kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Jadi 4 hal ini yang penting Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi badai kehidupan. Stabilitas yang hanya kita temukan di dalam Tuhan. Lalu yang kedua tadi adalah kesatuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Yang ketiga adalah pembaruan, pemulihan. Dan yang keempat adalah perjuangan. Karena itu biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa meneguhkan kita di dalam menghadapi setiap badai kehidupan. Sehingga kalau ada badai yang menerpa hidup kita, biarlah kita menghadapi badai itu dengan satu keyakinan, bahwa kita memiliki Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan juga menyertai setiap perjuangan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang selalu hadir, baik di dalam badai kehidupan maupun juga di dalam sukacita kehidupan. Karena itu biarlah kami boleh terus mengarahkan hati, pikiran dan wajah kami kepada Tuhan. Dan kami boleh berjuang menghadapi setiap pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kami menemukan stabilitas dan ketenangan. Hanya di dalam Tuhan dan persatuan dengan Tuhan kami mampu berjuang untuk melewati setiap hal yang bukan tidak mungkin dapat menjadi kesaksian iman buat orang banyak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.